kabarnya hari ini teman-teman? Tentu saja baik kan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang ketiga, angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang keempat, kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, misalnya kesempatan kerja penuh dan setengah menganggur. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Kebanyakan di Indonesia hanya mengandalkan fisik ataupun otot. Jadi kualitas tenaga kerja di Indonesia dapat dikatakan tidak seimbang. Kemudian yang kedua, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu komposisi, umur, dan jumlah penduduk. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan keahlian tenaga kerja dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya guru, dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan juga pengalaman. Contohnya tukang jahit, salon, montir, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan juga tidak terdidik. Jadi tenaga kerja tidak terlatih dan juga tidak terdidik ini merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan dan juga pelatihan. Contohnya pembantu rumah tangga dan juga kuli bangunan. Kemudian selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Dibagi menjadi 2 yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik, contohnya montir. Kemudian tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, contohnya direktur, guru. Kemudian selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sendiri tenaga kerja notabene hanya tamat SMA. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Nah, pengangguran di sini banyak sekali teman-teman ketahui bahwa di Indonesia sendiri pengangguran mungkin lebih banyak daripada tenaga kerja yang produktif. Kemudian yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri jumlah dari pengangguran sangatlah banyak.
Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja yang sangat luas sangatlah diperlukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Tentunya pelatihan dan juga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari angkatan kerja maupun tenaga kerja sangatlah diperlukan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, dari penjelasan tadi saya rasa sudah jelas semua ya tentang pengertian tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan di Indonesia, serta cara untuk mengatasinya. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada pesan untuk kalian. Pendidikan adalah tiket masa depan hari esok, dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.